SMK Anak Kesehatan Medical High School. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bakteriologi praktis. Hari ini saya akan memberikan materi tentang yaitu adalah menerapkan penyimpanan alat atau instrumen untuk pemeriksaan di laboratorium bakteriologi. Yang pertama kita akan masuk ke laboratorium mikrobiologi. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium mikrobiologi? Nah, jadi laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasad-jasad renik. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya mikros adalah kecil, bios adalah hidup, dan logos adalah pengetahuan. Sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil. Makhluk-makhluk hidup yang kecil tersebut juga dengan mikroorganisme, mikroba atau jasad renik. Nah, untuk menunjang kesuksesan praktikum maupun eksperimen, maka diperlukan peralatan khusus di laboratorium mikrobiologi. Nah, di bawah ini adalah beberapa peralatan mikrobiologi yang bisa diamati wujud dan fungsinya. Yang pertama itu ada autoclave. Nah, autoclave di laboratorium mikrobiologi ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi benda atau media dengan menggunakan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Nah, biasanya suhunya itu berkisar antara 121 sampai 125 derajat Celcius atau bisa disetarakan dengan 15 lbs. Waktu sterilisasi adalah sekitar 15 menit dihitung setelah suhu autoclave mencapai 121 derajat Celcius. Nah, jadi kalau untuk mensterilisasi menggunakan autoclave, nah ini yang pastinya kita harus menaikkan suhunya dulu sampai 121 derajat. Nah, terhitung dari suhu 121 derajat itu kita terhitung sampai mulai dari situ untuk waktu 15 menit. Nah, yang kedua itu ada oven. Oven adalah alat pemanas tertutup yang bisa diatur suhunya, dan untuk jenis oven terkini dapat diatur timernya. Oven manual biasanya sumber panasnya dengan memanfaatkan sumber api seperti kompor atau sumber yang lain, sedangkan oven listrik adalah oven yang sumber panasnya dihasilkan dari proses perubahan energi listrik menjadi energi panas dengan menggunakan alat yang bernama elemen listrik. Nah, fungsi oven di laboratorium tersendiri yaitu adalah biasanya untuk sterilisasi dengan menggunakan panas kering. Kalau tadi kan autoclave itu menggunakan tekanan panas uap ya, nih panas basah. Nah, kalau misalnya oven ini adalah panas kering. Yang ketiga itu ada cawan petri dish. Nah, cawan petri dish ini biasanya kalau di dalam bakteri ini digunakan untuk pembuatan media padat atau media agar. Nah, petri dish ini nanti biasanya digunakan itu untuk menanam bakteri yang sudah ada media agarnya. Atau kalau misalnya di praktikum lainnya seperti praktikum analitik dan yang lain ini biasanya juga bisa digunakan untuk wadah menimbang sampel. Yang keempat itu ada batang ose dengan ujung bulat atau ose dengan ujung lurus seperti jarum. Nah, kalau batang ose yang bulat ini biasanya itu kita gunakan untuk di media padat, itu seperti di media agar. Itu biasanya kita menggunakan ose, atau kita juga menggunakan biasanya penanaman di media cair seperti media gula-gula atau biokimia. Nah, kalau misalnya batang dengan ujung yang seperti jarum itu biasanya digunakan pada inokulasi dengan metode gores atau pada media agar nih. Nah, yang kelima ada tabung reaksi dan tabung Durham. Nah, nih biasanya tabung reaksi ini digunakan untuk media cair dan tabung Durham ini biasanya digunakan untuk nantinya kita melihat adanya gas atau tidak.
Ini juga digunakan untuk menanam bakteri. Biasanya ini kita gunakan pada media cair. Yang ketujuh itu adalah lampu spiritus. Nah, yang pastinya kalau kita melakukan praktikum bakteriologi, kita harus yang namanya aseptis. Nah, aseptis itu adalah nih, kita menggunakan lampu spiritus agar sekeliling kita itu steril gitu, tidak ada bakteri atau mikroorganisme lainnya yang ikut masuk mengkontaminasi bahan kerja kita nantinya. Nih, untuk biasanya untuk sterilisasi itu, terus habis itu mengondisikan area dalam kondisi aseptis. Terus yang 8 ada inkubator. Nah, inkubator ini adalah alat yang digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan. Jadi, pada saat kita melakukan yang namanya praktikum bakteri untuk menanam bakteri di dalam media, nah biasanya kita itu menaruh ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu tertentu, suhu yang sesuai gitu. Nah, ini gunanya inkubator. Lalu yang ke-9 itu ada mikroskop binokuler. Jadi kenapa sih dinamakan binokuler? Jadi kalau mikroskop binokuler itu berarti dia ada dua mata lensa objektif untuk melihat gitu. Nah, mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kata mikroskop berarti sangat kecil, tidak mudah dilihat dengan mata. Makanya itu bakteri adalah mikroorganisme yang sangat kecil. Dengan begitu kita memerlukan alat nih yang namanya mikroskop. Itu biasanya kita gunakan untuk melihat mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oke, dari pembelajaran tentang pengenalan alat-alat mikroorganisme bakteriologi hari ini, kita dapat belajar bahwa banyak sekali alat-alat yang kita gunakan di laboratorium bakteriologi ini. Seperti itu, dan yang pastinya kita dalam melakukan praktek itu kita juga harus menerapkan penyimpanan alat atau instrumen. Jadi untuk alat-alat yang sudah kita pakai itu kita harus menyimpannya dengan baik gitu, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, jika tidak ada yang mengerti atau tidak ada yang paham tentang materi hari ini, kalian bisa tanyakan ke saya melalui grup seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya sudahi sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi baru. Saya ucapkan assalamualaikum